Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Salaka dengan NPM 24150611008. Saya dari kelas PSDC. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan perbaikan post-test judul 3, searching, di mana di sini sudah terdapat soal yang diberikan. Yang pertama, kita harus mengganti soal dengan jawaban dengan format jawaban, nama, dan juga NPM. Nah, di sini sudah saya ubah. Nah, di sini pada soal sudah diberikan kisi-kisi dan juga langkah-langkah yang harus digunakan. Nah, di mana di sini kita harus mengisi algoritma yang kosong untuk fungsi searchingnya itu sendiri. Di sini terdapat fungsi utama seperti memasukkan elemen, memasukkan berapa elemen arraynya, terus juga memasukkan tiap elemen-elemen arraynya, terus juga mendeklarasikan fungsi menu-menu dari fungsi utamanya. Lalu juga terdapat switch case, apabila memilih satu dia akan memanggil fungsi sequential counting dan berikutnya sampai case keempat. Lalu kalau misalnya ingin mencari lagi, dia akan menggunakan variabel lagi untuk melakukan menampilkan menu lagi. Nah, di sini yang pertama kita harus mengisi dari dari fungsi sequential counting. Di sini sudah terdapat langkah-langkah. Yang pertama buat variabel untuk menghitung jumlah perbandingan, di mana di sini sudah terdapat variabel untuk perbandingan yaitu integer penghitung dengan nilai awal itu 0 dan juga integer i yang nilai awalnya 0. Nah, lalu berikutnya lakukan perulangan dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Setiap perulangan tambahkan perhitungan perbandingan. Jika elemen ke satu sama dengan target, maka tampilkan jumlah perbandingan, lalu kembalikan indeks i. Jika sampai akhir tidak ditemukan, kembalikan kembalikan min 1. Nah, di sini mari kita mulai. Yang pertama di sini sudah terdapat langkah-langkahnya, di mana kita harus mendeklarasikan while. Di mana di sini while-nya kalau misalnya kita i-nya itu kurang dari n. Di mana di sini sudah diberikan kalau misalnya itu harus kurang dari n, karena untuk melihat kalau misalnya indeks itu masih di dalam batas array atau tidak. Nah, kalau misalnya masih di dalam batas array, kita akan incrementkan yaitu penghitung plus. Nah, di sini kalau misalnya kondisi while-nya sudah ada, penghitung plus ini digunakan kalau misalnya kita sudah untuk ke indeks berikutnya kalau misalnya kita sedang melakukan pencarian. Nah, terus di sini kita akan membandingkan elemen-elemen di dalam array itu sendiri. Nah, di sini langkah pertama itu bandingkan elemen saat ini dengan nilai yang dicari. Jadi kita menggunakan perulangan if untuk mencari kalau misalnya kondisinya itu data i itu array data. Kalau misalnya di data i itu terdapat elemen yang sama dengan target, maka dia akan meng-cout. Kalau di sini misalnya saya cout jumlah perbandingan, misalnya jumlah perbandingan untuk sebagai melihat berapa kali dia ditemukan nilai yang sama atau kayak counting gitu. Terus berikutnya kita coutkan dari variabel countingnya itu, dimana variabelnya itu kan tadi penghitung, lalu kita inline. Nah, di sini berikutnya kan sudah disampaikan nih, kalau misalnya jika sama maka akan kembali ke posisi, jika tidak lanjutkan ke indeks berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya sama kita return i, di mana return i ini fungsinya mengembalikan ke posisi yang sama. Kalau misalnya tidak, maka dia akan lanjut ke indeks berikutnya. Nah, untuk indeks berikutnya kita lakukan di luar if, karena dia tidak masuk kondisi data sama dengan target. Nah, karena di sini kalau misalnya tidak sama dia lanjut ke indeks berikutnya, maka kita incrementkan i itu sendiri. Nah, terus berikutnya perintah berikutnya kalau misalnya return i kan kalau misalnya ditemukan nih. Kalau misalnya nggak ditemukan, dia akan lanjut ke indeks berikutnya. Nah, terus kalau misalnya sudah, maka kita akan mereturnkan min 1, di mana kalau ini adalah kondisi kalau misalnya data itu tidak ada di dalam array. Kita langsung sekan saja return i-nya. Di sini komennya dihapus karena sudah kita selesaikan. Nah, berikutnya kita lanjut ke sequential searching, di mana yang pertama kita baca dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah simpan elemen terakhir array ke variabel sementara, lalu ganti elemen terakhir array dengan nilai target atau sentinel, lalu juga buat variabel i sama dengan 0, lalu ulangi hingga nilai sama dengan target. Jika i titik-titik indeks terakhir berarti data ditemukan, kembalikan i. Jika tidak, kembalikan min 1. Nah, maksudnya dari sini adalah kalau misalnya i tidak sama dengan indeks terakhir, maka itu data ditemukan. Kalau misalnya data ditemukan, dia akan mengembalikan i. Kalau misalnya jika tidak, dia akan mengembalikan min 1. Mengembalikan min 1, atau dalam bahasanya itu dia berada di posisi sentinel. Nah, yang pertama kita akan melakukan penyimpanan elemen terakhir. Nah, di sini contohnya elemen terakhirnya. Di sini elemen terakhirnya misalnya saya buat integer last. Sebenarnya ini variabelnya bisa kita ganti dengan apapun itu. Nah, di sini kita akan menyimpan data terakhir ini. Data terakhir itu kan berarti n-1. N-1 kita simpan ke variabel last. Nah, terus juga berikutnya data n-1 kita sama dengan target. Untuk melihat kalau misalnya data n-1 itu sama dengan target atau tidak. Terus juga kita deklarasikan variabel i, di mana kondisinya itu harus 0. Kondisi awalnya itu adalah 0 sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Terus, nah di sini kan setelah kita inisialisasikan semuanya, nah di sini kita harus melakukan perulangan while ketika elemen saat ini belum sama dengan nilai yang dicari, maka dia akan pindah ke indeks berikutnya, terus dia akan melakukan if. Nah, di mana di sini kita akan melakukan perulangan while kalau misalnya kalau misalnya nilai di dalam array itu tidak sama dengan target, tidak sama dengan
target, maka dia akan menginkrementkan i atau i++. Nah, fungsinya i++ ini dia akan melanjutkan ke indeks berikutnya. Nah, terus kita akan menginisialisasikan data. Kalau data itu data n-1, n-1 itu sama dengan last. Nah, di sini berikutnya kita akan melakukan perulangan if, di mana if ini untuk mengecek kalau misalnya dari data ini sendiri, kalau misalnya i itu kurang dari n-1, maka dia akan mereturnkan i sendiri sesuai dengan perintah yang di atas ini. Kalau misalnya nilai sama dengan target, dia akan mengembalikan 1. Nah, di sini kita gunakan if i kurang dari n-1. Nah, di sini saya ingin langsung membuat dua kondisi kalau misalnya i kurang dari n-1 dan juga data n-1 sama dengan target. Nah, kalau misalnya dua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mereturnkan return i. Nah, kalau misalnya dia tidak, berarti dia akan masuk ke kondisi else. Nah, kondisi else-nya itu kan tadi kalau misalnya jika tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai -1. Maka kita selesai untuk sequential sentinel itu sendiri. Nah, berikutnya kita lanjut ke binary searching. Nah, di mana binary searching ini langkah-langkahnya adalah yang pertama buat variabel indeks terendah sama dengan 0, indeks tertinggi sama dengan n-1. Lalu di sini terdapat langkah berikutnya itu selama indeks terendah titik-titik indeks tertinggi. Nah, yang pertama kalau misalnya binary search kita harus menghitung nilai tengah atau median dari kumpulan data itu sendiri. Terus jika nilai tengah nilai titik-titik nilai yang dicari, kembalikan posisi. Atau kalau misalnya jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari, maka kembalikan posisi. Jika nilai tengah lebih besar daripada nilai yang dicari, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau misalnya ke terendah, kalau misalnya nilai tengah lebih besar daripada nilai yang dicari, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan nilai tengah lebih kecil daripada nilai yang dicari, maka dia akan bergeser ke lebih besar daripada nilai yang dicari, dia akan bergeser ke kanan. Nah, di sini sudah dideklarasikan variabel indeks terendah yaitu low sama dengan 0, terus integer high sama dengan n-1. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau misalnya binary search itu harus dalam kondisi terurut. Nah, di mana kita di sini tidak ada pendeklarasian atau sorting untuk data dalam array data itu sendiri. Nah, di mana di sini saya mendeklarasikan, di sini saya ingin mengsorting agar data ini bisa terurut. Di sini saya menggunakan bubble sort, di mana yang pertama saya ingin mengganti dulu array, bukan mengganti sebenarnya, kayak menginisialisasikan array dari data itu sendiri saya ganti. Soalnya kalau misalnya data array tidak diganti, misalnya array data itu tidak saya inisialisasikan dengan nama lain, maka itu akan berpengaruh ke semua searching itu sendiri, di mana kalau misalnya sequential itu tidak perlu kondisi terurut. Nah, yang pertama di sini saya akan mendeklarasikan integer temp n. Nah, di sini fungsinya adalah array yang saya gunakan untuk sebagai pengganti dari array data itu sendiri. Nah, di sini saya perlihatkan kalau misalnya saya lakukan perulangan untuk mengisi nilai dari data itu sendiri, ada array temp itu sendiri. Nah, di sini saya masukkan perulangan i, yang pasti i sama dengan 0 terlebih dahulu, lalu juga i kurang dari n, lalu juga i akan increment. Nah, di sini kalau misalnya kondisinya masih terpenuhi, dia akan memasukkan nilai temp ini dari array data. Nah, berikutnya saya akan melakukan perulangan for, di mana di sini adalah fungsi sortingnya itu sendiri, di mana untuk fungsi sorting biasanya terdiri dari dua perulangan. Di sini perulangan pertama kalau misalnya kita masukkan kondisinya integer i sama dengan 0, lalu juga i kurang dari n, lalu juga i++. Nah, di sini kita buka kurung awal untuk melanjutkan memasukkan blok kode di dalam perulangan for pertama. Nah, di sini kita akan memasukkan perulangan for kedua, di mana di sini kita masukkan integer j sama dengan 0, j kurang dari n-1, terus juga j++. Di sini kita buka kurung awal lagi. Nah, berikutnya adalah kalau misal kita berikan kondisi perulangan, kalau misalnya nilai di dalam array temp itu adalah lebih dari nilai array temp j, itu lebih dari nilai array temp j+1, atau ibaratnya kalau misalnya kita akan mengecek elemen pertama. Kalau misalnya elemen pertama lebih besar daripada elemen berikutnya, maka dia akan melakukan fungsi nah, di sini terdapat integer t. Nah, di sini fungsinya adalah kita akan menyimpan nilai j sendiri di dalam variabel t. Nah, di sini karena udah disimpan di dalam variabel t, di sini kondisi dari temp j-nya itu kan kosong, maka akan digantikan dengan akan disimpan nilai temp j plus 1. Nah, ini kan kalau kita akan menukar ibaratnya. Kita akan menukar. Nah, lalu untuk temp j plus 1-nya tadi kan karena udah dimasukkan ke variabel ke temp j, maka temp j plus 1-nya itu kan kosong.
Nah, di sini kita akan mengisikan dengan nilai yang disimpan dalam T itu sendiri. Di sini terdapat yang error satu baris. Nah, kelebihan T tadi. Lalu di sini berikutnya saya berinisiatif ingin menampilkan data yang sudah terurut terlebih dahulu. Di mana untuk melihatkan data yang terurut terlebih dahulu, yaitu saya akan meng-outkan /n dat balik n data setelah diurutkan. Oke, 2. Lalu nah di sini saya akan menampilkan dengan perulangan for di mana yang pertama adalah seperti biasa akan diinisialisasikan integer i sama dengan 0, lalu juga i kurang dari n, lalu akan diinkrementkan. Nah di sini ketika sudah dia akan kurang. Nah di sini dia akan meng-outkan hasil dari array temp j itu sendiri. Di sini saya ingin berikan spasi agar tidak berantakan. Lalu ketika sudah akan saya berikan cout n line agar tidak tergabung dengan dengan output dari searching itu sendiri. Nah di sini baru masuk ke searchingnya, di mana di sini dalam searchingnya terdapat kondisi yang harus saya penuhi algoritmanya, di mana di sini ketika while titik dia akan menghitung posisi nilai tengah. Nah kalau misalnya if titik maka akan mereturnkan m, dalam m itu adalah mengembalikan nilai tengah. Kalau misalnya else if dia akan bergeser ke kanan, kalau misalnya kondisi else dia akan bergeser ke kiri. Nah di mana di sini saya tuliskan kalau misalnya kondisi while-nya itu adalah low kurang dari sama dengan high. Nah, kalau misalnya low kurang dari sama dengan high, kita akan menghitung nilai tengahnya sendiri, di mana di sini nilai tengahnya saya menggunakan integer m atau median, untuk namanya terserah mau bagaimana. Nah, di sini rumusnya yaitu seperti yang kita ketahui kalau misalnya nilai tengah dari sebuah median itu sendiri adalah nilai low ditambah nilai high dibagi 2. Nah, di sini kita akan masuk ke perulangan if-nya. Nah, if yang pertama itu terdapat 3 kondisi. Kalau misalnya data i enggak, karena kita di atas menggunakan array temp, maka kita akan menggunakan temp. Kalau misalnya temp m itu nilai di dalam, ibaratnya kayak kita akan mengecek kalau misalnya nilai atau elemen-elemen di dalam array temp itu sama dengan target, maka dia akan melakukan return m sesuai dengan perintah yang diberikan di soal. Lalu kondisi berikutnya, kalau misalnya kondisi berikutnya adalah else if kalau misalnya temp, nilai elemen dari temp itu sendiri kurang dari target. Nah, kalau kurang dari target kan misalnya nih ada median, nilainya itu kurang dari targetnya, maka dia akan bergeser ke kanan atau m+1. Nah, dimana di sini saya akan memasukkan low sebagai indeks terendah sama dengan m median +1. Nah, di sini fungsinya sebagai melihat kalau misalnya di fungsi median +1 dia akan bergeser ke kanan. Lalu kalau misalnya kondisi berikutnya adalah temp lebih dari target. Maaf, di sini sebenarnya nggak usah saya berikan kondisi karena di sini udah tidak termasuk dari temp ini. Kalau misalnya saya berikan else. Nah, di sini saya akan memberikan high m-1 untuk bergeser ke kiri kalau misalnya nilai indeksnya, nilai elemen yang dicari itu lebih besar daripada target. Nah, di sini kalau misalnya salah dia akan return -1. Nah, di sini sudah selesai pada kondisi pada binary searching. Lalu kita akan lanjut ke interpolation searching. Nah, di mana di sini sebenarnya sama aja. Untuk data pasti akan kita urutkan. Nah, makanya di sini kita akan menyalin saja datanya, fungsi dari pengurutannya itu sendiri. Nah, di sini kita berikan. Nah, baru kita masuk ke fungsi utama dari interpolation searching itu sendiri. Nah, di mana di sini sudah diberikan kalau misalnya kita harus membuat variabel indeks terendah sama dengan 0, lalu indeks tertinggi sama dengan n-1, lalu juga ulangi selama nilai yang dicari berada di antara kedua nilai tersebut. Hitung posisi perkiraan nilai interpolasi, dan juga jika nilai pada posisi tersebut sama dengan target, maka akan mengembalikan posisinya. Kalau misalnya
nilai lebih kecil maka akan geser batas bawah. Kalau misalnya nilai besar geser batas atas. Jika tidak ditemukan maka akan mereturnkan -1. Nah, di sini kita sudah seperti yang kita tahu kalau misalnya interpolation search ini sama kayak binary search, dia harus dalam kondisi terurut, makanya saya salin kode dari atasnya tadi. Nah, kalau misalnya nggak kita berikan ini, maka dia akan tidak ditemukan karena dia menghitungnya berdasarkan nilai yang ditargetkan. Nah, terus di sini kan udah diinisialisasikan kan integer low sama dengan n0, integer high sama dengan n-1. Nah, berikutnya saya isikan kondisi berikutnya kan di sini ada while ya. Di sini saya berikan while kalau misalnya low itu tidak sama dengan high. Nah, low kalau tidak sama dengan high ini maksudnya nilai low itu tidak sama dengan high. Terus juga terdapat kondisi target yang kita cari itu lebih besar sama dengan nilai yang ada di dalam array time ini sendiri. Lalu juga kalau misalnya target yang kita cari ini lebih kecil sama dengan nilai dari array time bagian high-nya. Nah, di sini berikutnya kita akan membuat kurang kurawal untuk kondisi berikutnya. Di sini kan ada hitung posisi perkiraan menggunakan rumus interpolasi. Nah, di sini yang pertama kita akan memberikan dulu kondisi if-nya. Kalau misalnya if hitung posisi perkiraan menggunakan rumus interpolasi. Di sini kita gunakan if temp high sama dengan temp low, lalu juga if dalam kurung temp low sama dengan target, maka dia akan mereturnkan low. Kalau misalnya else, maka dia akan break. Nah, di sini kita akan masuk ke perhitungan posisi dari rumus interpolation-nya, di mana rumus interpolation adalah post. Nah, di sini kan belum saya inisialisasikan ya variabel post-nya. Kita inisialisasikan di atas saja. Integer post. Integer post. Integer post rumusnya itu adalah kita rumuskan dengan low, kita rumuskan dengan double dalam kurung double, terus rumusnya itu adalah target dikurangi nilai low-nya, terus kita bagi dengan low-nya, terus nilai high yang kita kurangi dengan nilai low-nya, terus kita kalikan dengan high dikurangi low, terus kita tambahkan dengan low, Di sini kan udah kita inisialisasikan rumusnya. Nah, kita akan masuk ke kondisi if. Kalau misalnya nilai dari array temp post-nya ini sama dengan target, maka dia akan mereturnkan post-nya. Kalau misalnya dia tidak sama dengan target, contohnya temp post lebih besar daripada target, maka dia akan menggeser ke batas atas, lalu post plus 1. Kalau misalnya dia tidak, keduanya itu tadi yang di atas, maka dia akan
akan munculkan high dengan pos min 1. Nah, di sini kalau misalnya datanya tidak ditemukan maka akan return min 1. Nah, di sini adalah fungsi sempurna dari nilai-nilai itu sendiri. Di sini komennya saya hapus. Di sini kita coba run, apakah kodenya sudah benar atau belum. Nah, di sini elemen arraynya misalnya kita masukkan 5, kita masukkan terserah kita. Nah, di sini yang pertama kalau misalnya saya ingin sequential change. Nah, di sequential searching saya sequential change counting saya ingin melihat kalau misalnya 3 ada atau tidak. Nah, ternyata ada 3 itu jumlah perbandingannya itu 2 kali. Nah, 2 kali ini yang pertama itu nilai data asli. Kalau misalnya yang kedua ini dia hasil dari dia dibandingkan dengan Sentinel itu sendiri. Nah, di sini ditemukan pada indeks ke-1, benar ya. Kalau misalnya 3 itu berada di indeks ke-1. Terus berikutnya kalau misalnya saya ingin sequence searching Sentinel. Saya akan mencari nilai 3. Nah, di sini data 3 ditemukan pada indeks ke-1. Benar kalau misalnya ditemukan di indeks ke-1. Terus saya ingin mencoba binary searching. Misalnya saya akan mencari angka 6 misalnya. Angka 6. Nah, data ditemukan di indeks ketiga. Terus ketika saya ingin binary searching interpolation, sini nilai yang saya cari misalnya adalah 3, ditemukan di indeks ke-0 karena dia data telah diurutkan. Nah, di sini saya ketik nen untuk keluar. Baik, sekian adalah penjelasan dari saya untuk pengerjaan soal perbaikan PostGres judul 3 searching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.